Ya, kita sekarang masuk ke latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal gitu ya, beberapa soal. Sebenarnya ada banyak, di sini juga ada, nanti di bawah juga ada. Cuma nanti bakalan diisi beberapa yang susah gitu ya, kayak misalkan nomor yang sekiranya susah, misalkan ini nomor 14 nih kayak gimana gitu ya, yang nomor 18 juga kayak gimana, 17, dan ini 15 juga, 13 juga. Dan beberapa soal nanti bakalan dibahas di aplikasi yang buat pentap ya, nggak di sini gitu. Ya sekarang kita bakalan latihan soal ya. Soal yang pertama gua ambil itu soal nomor 7 ya. Perintahnya sih tentukan do F do X dan do F do Y gitu. Jadi turunan terhadap X sama turunan terhadap Y gitu ya. Oke, ini fungsi yang pertama ya. Ini lupa F X Y ya. Karena mengandung fungsi X sama fungsi Y. Nah, turunan yang terhadap X, terhadap itu ya, terhadap X itu tandanya begini ya. Terus nanti ini sama aja kayak ekuivalen ya. Dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat setengah. Ya. Turunan fungsi ini terhadap X itu. Berarti yang ini yang ngaruh ya, yang X kuadrat. Yang pertama itu, ini fungsinya ini, ya. Kita turunin biasa dulu, jadi setengah ditaruh di depan. Sisanya ini disalin ya. Terus pangkatnya dikurang 1. Pangkatnya jadi minus. Nah, terus nggak sampai sini aja ya. Kan biasanya sampai situ aja gitu. Nah, di dalam kurung ini diturunin terhadap X. Jadi turunan X kuadrat itu 2X. Turunan Y kuadrat itu 0. Jadi 2X. Ya, jadi nanti hasil akhirnya 2X kali setengah jadi X saja. X per 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat minus setengah. Atau ini X per 2 X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kira-kira kayak gitu. Nah, turunan terhadap Y-nya itu sama aja ya. Jadi fungsi ini kan ada Y kuadratnya di dalam kurung ini. Jadi setengahnya dipindahin dulu ke depan. Terus fungsinya yang di dalam kurung itu dikurangin 1 jadi pangkat min setengah. Nah, belum sampai situ ya. Jadi nanti langkah selanjutnya yang di dalam kurung ini diturunin terhadap Y. Jadi 2Y. Jadi nanti hasilnya kira-kira Y per 2 akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat per ya. Gitu. Terus yang mau dibahas lagi itu kira-kira soal nomor 9. Enggak deh, lumayan gampang. Oke, nomor 12 ya paling. Nomor 12 itu fungsinya fxy sama dengan tangan pangkat minus 1 y per x. Nah, sudutnya itu y per x ya, jadi gitu. Nah, turunan terhadap fx-nya bisa juga simbolnya kayak gini ya. Jadi, tangan pangkat minus 1 x per y per x-nya ini kita turunin dulu kayak biasa, minus 1 pindah ke depan jadi minus 1 ya. Dikali ini semuanya dikurangin pangkatnya jadi kurang 1 jadi minus 2. Nah, belum sampai situ ya. Nah, turunan tangan tanpa ini ya. Yang kedua itu turunan tangan aja. Tanpa ada pangkatnya gitu. Turunan tangan itu secant kuadrat ya. Secant kuadrat. Sudutnya tetap. Yang ketiga itu sudutnya diturunin.
terhadap X. Nah, turunan fungsi tersebut ya terhadap X itu, jadi nanti Y dikali, ini kan sama aja kayak Y per X kan sama aja kayak Y dikali X pangkat minus 1 gitu ya. Nah, X minus 1-nya pindah ke depan, jadi minus 1 gitu ya. Nah, terus ini minus 2, ini jadi minus 2 ya. Terus ya tinggal disalin aja gitu. Jadinya X pangkat minus 2 atau X kuadrat gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya tangan ini pangkat minus 2 Y per X dikali secant kuadrat Y per X ya. Dikali, harusnya konstantanya di depan ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini buat latihan gimana turunan fungsi ini terhadap Y gitu ya. Nah, kita mau bahas soal lagi yang nomor 13 atau 14 ya. 14 deh, yang rada susah ya kelihatannya. Pangkat min X dikali sin X tambah Y. Oke. Nah, ini fungsi turunan fungsinya terhadap itu ya. Ini F-nya gini aja. Turunan fungsi ini terhadap X itu jadi nanti harus pakai perkalian yang itu ya. Yang turunan perkalian maksudnya. Karena ini mengandung fungsi X, fungsi yang pertama, yang kedua juga ada X-nya gitu di dalam sin. Jadi nanti kita misalin U-nya itu pangkat min X, V-nya itu sin XY, X plus Y maksudnya. Nah, U aksen turunan pangkat min X itu minus pangkat min X. Turunan V itu, berarti V aksen ya. V aksen itu turunannya cos ya. Cos XY. Nah, belum sampai sini karena di sini ada sudutnya diturunin terhadap X. Jadi 1, jadi dikali 1 nggak ngaruh, tetap cos XY. Terus pakai rumus U aksen V ditambah V aksen U. U aksen V. Jadi min pangkat min X dikali sin XY ya, dikurang V aksen U itu ya. Jadi minus pangkat min X dikali cos X plus Y. Nah, ini X plus Y ya, sorry gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau terhadap Y, gampang ya. Kalau terhadap Y, tinggal yang ini nggak ada Y-nya, berarti yang ini aja. Turunan sin XY itu berarti cos XY. X plus Y maksudnya ya. Nah, sebenarnya di dalam sudut ini diturunin terhadap Y gitu ya. Tapi turunannya 1, jadi nggak ngaruh gitu. Nah, terus kita mau bahas yang nomor 15. Ini rada penting ya, nomor 15 itu fungsinya itu len X plus Y ya gitu. Nah, jadi kalau turunan terhadap X-nya itu, nah ingat integral seper T misalkan jadinya len T ya, len T. Nah, tapi jadi kalau misalkan len itu turunannya ya seper T gitu ya. Jadi len X ini turunan terhadap X-nya itu seper X plus Y. Sebenarnya ini juga diturunin lagi, tapi karena 1 gitu ya hasilnya. Jadi nggak ngaruh. Nah, ini F-nya juga seper X plus Y gitu. Nah, terus mungkin ini soal yang terakhir ya. Nomor 18. Itu
fx-y-nya cos kuadrat 3x min y kuadrat. Nah, ini gimana nih fx-nya? Nah, yang pertama itu, ini kan cos kuadrat. Jadi, pangkatnya ini dipindahin ke depan. Dan terus ini cosnya tetap ya, pangkatnya berkurang 1, jadi kayak gini. Nah, sisanya itu cos 3x min y kuadrat tanpa pangkat itu turunannya bakalan jadi min sin. Ya. Nah, yang terakhir itu sudutnya ini diturunin terhadap x jadi 3. Jadi nanti hasil akhirnya 6 cos itu ya, cos ini dikali ini minus di depan jadi gini. Nah, ini itu yang 3x min y kuadrat. Nah, gimana kalau yang FY? Nah, ini buat latihan gitu ya. Nah, kita bakalan balik lagi di video-video yang selanjutnya.